Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khuriwardani Hayati. Saya mahasiswi Universitas Negeri Malang dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang arahan pendidikan secara umum. Nah, arahan pendidikan yang penting itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada keimanan. Yang kedua itu mengurus. Di sini itu mengurus anak muda atau remaja. Yang ketiga itu mempersiapkan program kualifikasi untuk orang dewasa. Dan yang terakhir adalah waspada. Di sini itu waspada terhadap musuh-musuh. Baik, yang pertama itu ada keimanan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa semua makhluk Allah dalam menerima hidayahnya itu berbeda-beda. Dan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99-100 disebutkan bahwa Allah itu berkehendak dalam mengimankan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Itu merupakan kebijaksanaan Allah. Jadi Allah itu berhak mengimankan seorang atau mengkafirkan seorang, itu merupakan kehendak Allah, merupakan kebijaksanaan Allah. Begitu. Kemudian jadi kita dapat lihat pada zaman para nabi, mayoritas orang yang masuk atau orang yang menerima ajaran Allah itu merupakan golongan kaum muda. Karena apa? Karena dalam pikiran mereka, dalam hati mereka itu masih bersih, belum terkontaminasi dengan pikiran yang menyimpang atau akidah yang menyimpang, atau tersimpan dari dosa, belum. Jadi mereka itu cepat untuk menerima ajaran para nabi. Berbeda dengan kaum dewasa atau para syekh, mereka itu sulit menerima ajaran para nabi, karena di dalam hati mereka sudah terdapat kekufuran dan akidah yang sudah menyimpang, pemikiran menyimpang. Maka dari itu mereka sulit untuk menerima ajaran para nabi. Dan yang kedua, arahan pendidikan kedua yaitu mengurus. Dari fokus pendidik itu mengurus anak muda atau remaja dengan mempersiapkan program itu secara hati-hati untuk mengembangkan pikiran mereka dan menanamkan dalam hati keyakinan yang kuat, dalam hati dan pikiran mereka keyakinan yang kuat, begitu. Dan peran keluarga, sekolah, masjid itu mempunyai peran untuk membentuk kaum muslim menjadi ibaratkan seperti bangunan kokoh yang mempunyai mental dan fisik yang seimbang, begitu. Kita juga perlu untuk mencari bantuan nasihat dari mana? Dari para spesialis yang sudah ahli dalam bidangnya. Tuh. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan program kualifikasi untuk orang dewasa. Jadi jika memfokuskan anak muda itu merupakan hal yang mendesak. Nah, kita itu perlu untuk mempersiapkan program rehabilitasi dan kesadaran kepada orang dewasa. Untuk apa? Untuk membimbing mereka dan menyadarkan
kembali tentang keyakinan mereka dan mengubah perilaku-perilaku mereka, begitu. Dan kita juga perlu bekerja sama dengan semua institusi pendidikan, baik itu formal maupun informal. Untuk apa? Untuk mengembangkan strategi yang akan dilakukan. Itu. Dan yang terakhir itu ada waspada. Jadi kita sebagai muslim itu harus selalu siap siaga jika ada musuh yang datang. Nah, dan pada zaman sekarang para musuh itu memiliki cara yang berbeda. Mereka memiliki cara untuk merusak pikiran anak-anak muda Islam. Dan hal tersebut merupakan hal yang lebih berbahaya atau lebih besar daripada perang. Jadi kita sebagai muslim harus waspada terhadap para koruptor, terhadap mereka yang memiliki pemikiran menyimpang, perilaku menyimpang, atau moral yang menyimpang, yang bisa merusak pikiran kita dan perilaku kita, begitu. Dan salah satu yang bisa kita ambil, yang kita sadari itu seperti internet yang menyimpang, atau novel-novel yang kasar, atau majalah-majalah yang intinya merusak bangsa Islam, yang merusak pemikiran pemuda-pemuda Islam. Jadi hal tersebut merupakan tanggung jawab semua institusi pendidikan. Bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab untuk selalu siaga, untuk selalu menyiagakan umat Islam dan pemuda ketika bahaya besar datang, begitu. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Baik kurangnya saya minta maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.